Boyka Undisputed 4, film ini dirilis pada tahun 2016 yang menceritakan perjalanan Yuri Boyka, seorang petarung MMA yang tidak sengaja menewaskan lawannya, Victor, di atas ring. Boyka yang dihantui rasa bersalah, lalu pergi ke Rusia untuk menemui istri Victor yang bernama Alma. Tapi ia mendapati Alma yang sedang terjebak utang dan dipaksa bekerja untuk bos mafia kejam bernama Zohrab. Demi membebaskan Alma dari jeratan mafia, Boyka harus mempertaruhkan nyawanya. Dengan memenangkan serangkaian pertarungan brutal atas permintaan Zohrab, mampukah Boyka memenangkan semua pertarungannya dan juga menyelamatkan Alma? Mari kita bahas alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah arena pertarungan bawah tanah di Kiev, Ukraina, dan seorang petarung paling lengkap di dunia, Yuri Boyka, yang setelah meraih kebebasan dari penjara, ia kini mengikuti pertarungan MMA bawah tanah. Boyka menjadi petarung MMA bawah tanah yang luar biasa. Ia belum terkalahkan di setiap pertandingan dan selalu menjadi pemenang. Kita kemudian beralih ke penjara Federasi Rusia, yang dulu menjadi tempat tinggal Boyka. Sekarang di penjara ini mempunyai seorang petarung baru yang sangat kuat bernama Koshmar. Karena memiliki tubuh yang besar dan sangat kuat, Koshmar sampai harus dirantai dan dikasih penyangga besi panjang di lehernya. Koshmar kemudian masuk ke dalam ring untuk bertarung melawan salah satu napi petarung juga. Di pertarungan tersebut, Koshmar menunjukkan kekuatan tubuhnya. Semua pukulan lawannya tidak berpengaruh padanya. Lalu ia gantian menyerang lawannya dengan sangat brutal, sampai membuat lawannya itu tewas di tempat. Scene kembali lagi ke Boyka, yang selalu menyumbangkan sebagian uang hasil dari pertandingannya ke sebuah gereja kecil yang sering ia kunjungi. Boyka lalu dihampiri oleh seorang pendeta yang memberitahu kalau apa yang Boyka berikan itu sesuatu yang baik. Tapi apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya sama sekali bukan pilihan yang baik. Meskipun Boyka menyebutkan sebagai bakat atau olahraga, karena seorang petarung pasti akan saling menyakiti satu sama lain. Alias pekerjaan Boyka itu tidak disukai oleh Tuhannya. Sehingga Boyka sempat berpikir dalam mempertimbangkan karirnya untuk kedepannya. Walaupun sebenarnya yang ia mau adalah menjadi seorang petarung MMA profesional. Pada saat Boyka sedang berlatih, ia dihampiri oleh manajernya yang memberinya kabar gembira bahwa ada pertandingan resmi di Budapest, di mana pemenang dari pertandingan itu bisa langsung masuk ke pertandingan resmi MMA. Dan di tempat itu juga banyak promotor yang hadir. Mendengar kabar dari manajernya itu, Boyka langsung menyetujuinya. Akhirnya pertandingan yang ditunggu Boyka pun telah tiba. Manajer Boyka memberitahu kalau lawannya adalah seorang petarung veteran dari Rusia. Namanya Victor, yang memiliki ambisi sama untuk masuk dunia M. Saat pertandingan akan dimulai, manajer Boyka mengatakan untuk tidak meremehkan Victor. Tapi Boyka dengan penuh percaya diri mengatakan akan memenangkan pertandingan ini. Pertandingan pun dimulai. Dalam pertandingan itu, kedua petarung saling memamerkan kepiawaian mereka yang membuat penonton terbaik man. Awalnya, pertarungan itu seimbang sampai akhirnya Boyka berhasil memukul wajah Victor dengan serangan lutut hingga membuatnya pingsan. Meskipun Boyka meminta Victor untuk tidak bangun, Victor entah mengapa tetap berjuang mati-matian untuk bangkit kembali. Hal itu pun membuat Boyka marah dan dengan cepat memukul Victor sampai jatuh kesekian kalinya. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Boyka, Boyka dihampiri oleh promotor MMA yang akhirnya mengundang Boyka untuk bergabung di pertandingan MMA nanti. Hal ini pun membuat Boyka bahagia
karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ketika Boyka hendak pulang, ia melihat Victor dibawa ke rumah sakit. Salah satu perawat lalu memberitahu Boyka kalau Victor mengalami gegar otak yang membuat keadaannya kini semakin kritis. Setelah mendengar kabar itu, hidup Boyka tidak tenang. Ia merasa bersalah dan bahkan bermimpi tentang perkataan pendeta sebelumnya. Di keesokan harinya, Boyka menemui manajernya di kantor untuk menanyakan keadaan Victor. Lalu manajer Boyka mengatakan kalau Victor sudah meninggal dari kemarin malam saat perjalanan menuju rumah sakit. Mendengar hal itu, Boyka sangat terkejut. Ia lalu meminta alamat rumah Victor. Lalu manajer Boyka memberikan tas milik Victor. Setelah membuka tas milik Victor, Boyka mendapati kalau Victor sudah mempunyai seorang istri bernama Alma. Karena kebetulan Boyka dan Victor sama-sama berasal dari Rusia, Boyka akhirnya memutuskan akan pergi ke rumah Victor di Rusia karena ia ingin meminta maaf langsung ke Alma. Walaupun manajer Boyka telah mengatakan kalau sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah Boyka, karena setiap pertarungan pasti ada resikonya. Tapi niat Boyka sudah bulat. Ia ingin meminta maaf langsung ke istrinya Victor. Sementara itu di Rusia, Alma beserta keluarga dan semua kerabatnya sedang mengadakan upacara pemakaman untuk jenazah Victor suaminya di gereja. Dalam upacara itu, seorang mafia bernama Zorab datang. Setelah upacara selesai, Alma dihampiri Zorab yang ternyata ingin menagih hutang suaminya. Namun karena Alma tak ada uang, Zorab pun meminta Alma untuk bekerja dengannya selama beberapa tahun. Setelah sampai di Rusia, Boyka melanjutkan perjalanan ke kota tempat tinggal Alma dengan menaiki minibus. Dan setelah sampai di kota kecil tempat tinggal Alma, Boyka tidak mau buang-buang banyak waktu. Ia langsung menuju ke sebuah sekolah tempat Alma bekerja. Dan sesampainya di sana, Boyka langsung menemukan Alma, yang secara kebetulan ia juga melihat beberapa orang yang membawa Alma masuk ke mobil mereka. Salah satu anak buah Zorab lalu menanyakan tujuan Boyka datang ke sini, yang dijawab oleh Boyka kalau ia ingin berbicara dengan Alma. Namun, anak buah tersebut memperingati Boyka agar tidak mengganggunya karena Alma sekarang bekerja di klub milik bosnya. Boyka kemudian mengikuti Alma ke klub milik Zorab, di mana klub tersebut mengadakan tarung bebas untuk berjudi dan pertarungan terbaik di klub tersebut adalah Igor. Boyka akhirnya menemukan Alma yang sedang bekerja menjadi pelayan. Ketika Boyka hendak berbicara dengan Alma, tiba-tiba ia ditahan oleh anak buah Zorab bernama Slava. Mereka lalu mengusir Boyka dari klub yang membuat Boyka marah dan langsung menghajar Slava beserta antek-anteknya. Melihat kehebatan Boyka, Zorab pun mendekati Boyka dan memperingati Boyka untuk tidak mengganggu Alma. Jika Boyka masih mengganggu Alma, maka Boyka akan Try to talk to her one more time. Di hari berikutnya, Boyka kembali datang ke sekolah tempat Alma bekerja. Tapi di sana ada satu anak buah Zorab yang sedang berjaga. Awalnya anak buah Zorab itu melarang Boyka untuk masuk. Tapi karena Boyka sedang malas debat, ia langsung membuat anak buah Zorab itu pingsan hanya dengan sekali pukulan. Setelah bertemu Alma, Boyka memberitahu Alma kalau dirinya kenal dengan Victor. Alma kemudian mengungkapkan alasan Victor mengikuti pertandingan di Kiev, Ukraina, yaitu untuk masuk ke dalam MMA dan mendapatkan uang dari sana guna membayar hutangnya kepada Zorab. Namun alih-alih mendapatkan uang, Victor malah terkena musibah saat bertarung. Di sini, awalnya Boyka tidak mampu untuk memberitahu yang sebenarnya, mengatakan kalau dirinya lah yang menjadi lawan saat bertarung melawan Victor. It was me to come here and tell you that. Bring him back. Boyka lalu memberi uang hasil bertarungnya kepada Alma. Namun Alma menolak dan marah besar karena Boyka telah membunuh suaminya selama bertarung.
Menyadari Alma memiliki hutang kepada Zorab, Boyka pun mendatangi klub Zorab dan menawari Zorab sebuah perjanjian di mana Boyka akan menjadi petarung Zorab guna menghasilkan uang, dan sebagai imbalannya Zorab harus melepaskan Alma. Zorab pun setuju, tetapi Boyka harus melawan petarung terbaiknya setelah mengikuti 2 pertandingan. Start tomorrow. Setelah mencapai kesepakatan pertarungan dengan Zorab, Boyka langsung pergi ke gym untuk memulai latihan. Dan ternyata di gym tersebut juga banyak petarung lain yang sedang latihan. Salah satu petarung bertubuh besar kemudian mendekati Boyka dan merendahkannya. Hal ini pun membuat Boyka marah dan langsung menendang pria tersebut sampai pingsan. Malam pertandingan pertama pun dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Boyka melawan petarung lokal klub bernama Boris. Dan seperti biasa, Boyka berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan sangat mudah. Namun, di sini Boyka tidak lagi memukuli lawannya saat jatuh karena takut lawannya terbunuh. Setelah bertanding, Alma menemui Boyka dan menawarkan Boyka untuk latihan di sasana karatenya. Di keesokan harinya, Boyka pergi ke tempat Alma, di mana Alma membawa Boyka ke tempat latihan suaminya dulu. Tentu saja tempat ini membuat Boyka senang, karena fasilitasnya sangat cukup baik. Kedua pun dimulai. Kali ini Boyka akan melawan petarung 2 sekaligus yang merupakan kakak beradik. Hal ini pun membuat Boyka terkejut karena ia harus melawan 2 petarung sekaligus. Namun semua itu bukan masalah bagi Boyka. Ia lalu mulai melawan kedua petarung. Sayangnya, seiring berjalannya detik, Boyka mulai kewalahan karena diserang ke sana ke sini. Bahkan, boyok Boyka mengalami cedera karena terkena tendangan dari salah satu petarung. Meskipun begitu, Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua. Melihat keganasan Boyka, Zorab pun memperingati petarungnya yaitu Igor agar berhati-hati saat melawan Boyka nanti. Di dalam ruangan kantornya, Zorab sengaja memanggil kepala kepolisian, di mana ia menyogok kepala polisi tersebut untuk membawakan Koshmar ke klubnya. Ternyata petarung terbaik Zorab adalah Koshmar, yang sekarang ditahan di penjara Federasi Rusia. Sin kembali ke Boyka yang sedang latihan. Ia lalu didekati oleh Alma yang memberinya obat nyeri. Obat itu berkhasiat dapat mengurangi rasa nyeri di boyok Boyka yang terkena tendangan dari musuhnya kemarin saat bertanding. Kemudian, Alma membantu mengoleskan obat nyeri tersebut ke boyok Boyka. Keesokan harinya, saat Alma sedang membersihkan piring, ia didatangi Zorab dan menyuruh Alma untuk menjauhi Boyka. Karena Zorab tidak suka ada seseorang yang peduli dan terus membantu Boyka. Tapi, jika Alma terus membantu Boyka, maka Zorab mengancam Alma. Ia akan langsung membunuh Boyka. Di sisi lain, Boyka yang sedang lari siang ditelepon oleh Carol yang beritahu kalau tiket menuju ke Budapest akan tiba jam 10 malam. Carol lalu minta Boyka untuk pergi ke bendara sebelum jam 10 tiba. Rina is already crawling with fans waiting. Don't worry, I'll be there. Setelah diberitahu oleh Carol, Boyka kemudian kembali ke hotel, di mana di sana sudah ada Alma yang sengaja datang ke sini untuk menanyakan bagaimana cara Boyka mencelakai Victor. Dengan perasaan bersalah, Boyka mengungkapkan bahwa ia sudah berusaha meminta Victor untuk menyerah, tapi Victor menolak yang membuat Boyka marah dan melayangkan serangan keras ke arah kepala Victor. Mendengar pernyataan Boyka, Alma pun tak kuasa. Ia langsung pergi dari kamar Boyka untuk Malam pertandingan terakhir pun telah tiba.
Dalam pertandingan kali ini, Boyka melawan petarung Zorab yaitu Igor yang dinyatakan belum pernah kalah. Lalu mulai adu pukul di atas ring. Di sini Boyka mulai kewalahan karena Igor memiliki kemampuan hampir seperti dirinya. Namun Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan menghajar Igor secara habis-habisan. Sampai akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Igor. Setelah pertandingan selesai, Boyka dihampiri oleh Zorab yang mengatakan kalau Boyka belum selesai karena dia belum melawan petarung terbaiknya. Hal ini pun membuat Boyka kesal karena selama ini Boyka mengira kalau Igor lah petarung terbaik Zorab. Di saat itu juga, Boyka mendapatkan telepon dari Carol yang mintanya segera pergi ke stasiun bus. Jika Boyka tak datang, maka karir Boyka menjadi petarung MMA akan hangus begitu saja. Karena tak ingin melewatkan hal tersebut, Boyka pun minta Carol untuk memberinya waktu 1 jam dari sekarang. Boyka lalu menerima tantangan Zorab dengan pergi ke atas ring. Gak lama kemudian, datanglah Cosmar dengan dikawal oleh petugas sipir. Melihat tubuhnya yang besar, Boyka pun kena mental. Namun bukan Boyka namanya jika tak berani. Pertandingan pun dimulai. Boyka lalu mencoba memukul dan menendang Cosmar, tetapi semua itunya sia-sia karena Cosmar memiliki tubuh yang kuat. Hingga akhirnya, Cosmar melakukan serangan tanpa henti yang membuat Boyka beberapa kali mengalami tumbang. Tetapi, Boyka tak menyerah. Ia bangkit kembali dan mulai menyerang Cosmar dengan teknik grappling. Hingga akhirnya Boyka pun berhasil mengalahkan Cosmar. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 10 lewat, yang artinya Boyka sudah terlambat untuk berangkat ke Budapest. Setelah memenangkan pertarungan, Zorab entah mengapa tidak mau menerima kesepakatan Boyka untuk melepaskan Alma. Dia lalu mengirim 2 anak buahnya untuk mengalahkan Boyka dengan tongkat bisbal. Tetapi Boyka bangkit kembali dan langsung mengajar mereka. Boyka lalu terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Namun lagi-lagi Boyka berhasil selamat dan mampu membunuh Slava beserta anak buah lainnya. Boyka kemudian pergi menyusul Zorab yang sedang menyandera Alma. Zorab kemudian mengancam akan membunuh Alma jika Boyka tidak meletakkan pistolnya. Dan dengan terpaksa, Boyka pun membuang senjatanya. Ketika Zorab teralihkan, Alma menggigit tangannya yang memberikan Boyka kesempatan untuk menangkap Zorab. Setelah itu, Boyka lalu mencekik Zorab sampai membuatnya meninggal. Setelah pertarungan singkat dengan Zorab, Boyka kelelahan dan minta maaf kepada Alma atas kematian suaminya. Namun sayangnya, permintaan maaf Boyka tidak ditanggapi oleh Alma. Di saat itu juga, polisi Rusia datang. Boyka lalu ditangkap dan akhirnya Boyka dimasukkan kembali ke bekas penjaranya dulu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, setelah Boyka ditangkap oleh polisi, ia mendapat kunjungan dari orang yang sudah lama ia tunggu. Boyka dikunjungi oleh Alma yang memberitahukan bahwa ia akhirnya mau memaafkan Boyka. Merasa lega, Boyka kembali ke cara lamanya sebagai raja petarung penjara yang masih mengincar gelar petarung terlengkap di dunia. Film pun berakhir